Sidang yang bikin geger, Amar Zoni kembali tak dihadirkan. Persidangan kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni kembali jadi sorotan. Pada Kamis, 4 Desember 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembuktian. Namun, untuk kesekian kalinya, Amar tak kunjung muncul di ruang sidang. Hal ini memicu amarah dari pihak kuasa hukum. John Matias, pengacara Amar, menyuarakan kekecemaannya dengan nada tegas. Menurutnya, ketidakhadiran kliennya jelas-jelas bertentangan dengan perintah hakim. Ia menuding ada pihak yang menghalangi jalannya proses peradilan. Tidak tanggung-tanggung, John menyebut Ditjen Pemasyarakatan, Ditjenpas, sebagai institusi yang diduga kuat bertanggung jawab atas absennya Amar Zoni dari ruang sidang. Situasi ini menandai babak baru dalam ketegangan antara lembaga penegak hukum dan sistem pemasyarakatan. Frasa menggunjang, hakim itu Tuhan di ruang sidang. Dalam pernyataannya kepada media, John Matias mengeluarkan frasa yang langsung memicu perdebatan di ruang publik. Hakim itu Tuhan di ruang sidang. Kalimat ini bukan sekedar kiasan, tapi penegasan tentang kekuasaan absolut hakim dalam proses pengadilan. Menurut John, setiap perintah dari hakim bukanlah sekedar permintaan, tapi mandat hukum yang wajib dilaksanakan tanpa pengecualian. Ia menyayangkan bagaimana lembaga seperti Ditjenpas dianggap seolah-olah bisa menentang atau mengabaikan perintah pengadilan. Pernyataan ini pun viral, memicu diskusi di kalangan pakar hukum hingga warganet. Banyak yang mempertanyakan, jika perintah hakim bisa diabaikan, lalu kemana arah wibawa hukum kita? MOU vs KUHP, perang diam-diam antar lembaga. Polemik tak berhenti di situ. Pihak Ditjenpas berdalih bahwa ketidakhadiran Amar di persidangan mengacu pada nota kesepahaman MOU yang mereka miliki. MOU itu disebut sebagai dasar teknis prosedural untuk melakukan persidangan secara daring demi alasan efisiensi dan keamanan. Tapi di sisi lain, John Matias menyebut dasar hukum tersebut sudah tak relevan. Ia menekankan bahwa MOU yang lahir pada masa pandemi COVID-19 kini telah kadaluarsa. Masa MOU bisa kalahkan KUHP, ucapnya, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang seharusnya menjadi payung hukum tertinggi dalam proses pengadilan. Ini memunculkan pertanyaan besar, apakah aturan internal bisa mengalahkan undang-undang formal? Ketika aturan teknis menabrak hukum formal, masih dari keterangan John Matias, tampak jelas adanya kekhawatiran bahwa mekanisme hukum telah disalib oleh aturan administratif. Ia menyebut bahwa KUHP sebagai rujukan utama seharusnya tak boleh dikalahkan oleh kesepakatan internal antar instansi, apalagi yang lahir dari kondisi darurat seperti pandemi. John menyayangkan bahwa proses hukum kliennya justru terhambat oleh alasan-alasan teknis yang bersifat opsional. Menurutnya, negara hukum yang sehat tak boleh menjadikan efisiensi sebagai alasan untuk mengabaikan hak terdakwa atas pembelaan langsung di ruang sidang. Situasi ini menciptakan preseden yang berbahaya jika dibiarkan berulang. Arogansi lapas? Dalam kritiknya, John juga menyinggung soal arogansi institusi pemasyarakatan. Ia menyatakan bahwa tindakan lapas yang tidak menjalankan perintah hakim bukan hanya mencederai hak terdakwa, tapi juga merusak wibawa lembaga peradilan itu sendiri. Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa sistem hukum nasional dibangun atas dasar kepatuhan terhadap prinsip peradilan yang adil dan terbuka. Ketika lembaga seperti lapas dianggap bisa menolak perintah pengadilan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus, melainkan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Ia menyerukan agar pemerintah, khususnya presiden, turut mengevaluasi kinerja institusi semacam ini. Kronologi ketegangan, dari penetapan hingga penolakan. Sidang kali ini sebenarnya bukan berlangsung tanpa landasan. Pada 27 November 2025, Majelis Hakim secara resmi menetapkan bahwa agenda pembuktian harus dilakukan secara langsung dengan kehadiran para terdakwa di ruang sidang. Menanggapi penetapan tersebut, pihak Kejari Jakarta Pusat langsung mengajukan permohonan pemindahan tahanan pada 28 November. Namun justru disinilah letak masalahnya. Surat balasan dari Ditjenpas yang diterima pada 1 Desember berisi saran agar sidang dilakukan secara daring. Inilah titik awal konflik antara lembaga eksekutor hukum dengan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing memegang dasar yang berbeda, namun dampaknya ditanggung terdakwa. Alasan daring, efisiensi atau penghindaran?
Dalam surat balasan dari Ditjenpas, alasan yang diajukan cukup klasik, mempertimbangkan aspek keamanan, efisiensi, dan efektivitas waktu. Menurut lembaga tersebut, persidangan bisa digelar secara daring dari lokasi tahanan, yaitu Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar. Di permukaan, alasan ini terdengar masuk akal, apalagi bila mempertimbangkan faktor operasional. Namun, John menegaskan bahwa dalam konteks sidang pembuktian, kehadiran fisik terdakwa justru menjadi krusial. Ia menduga bahwa dalih efisiensi hanya menjadi tameng untuk menghindari kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan. Sebuah tudingan serius yang membuka ruang spekulasi publik. Perlakuan khusus atau diskriminasi hukum. Ketika Amar Zoni terus-menerus tidak dihadirkan ke persidangan meski ada penetapan hakim, publik pun mulai berspekulasi. Apakah ada perlakuan khusus terhadap kasus ini? Ataukah justru ada unsur ketidakadilan sistemik? Sebagian pengamat menilai bahwa kasus Amar mulai menunjukkan tanda-tanda perlakuan yang tak lazim. Padahal, dalam perkara hukum lain yang serupa, permintaan pemindahan tahanan kerap dikabulkan tanpa resistensi. Kasus ini pun menuai simpati dari banyak pihak yang menilai bahwa apapun status terdakwa, hak atas pembelaan langsung di ruang sidang tetap harus dihormati. Seruan keras, Presiden harus turun tangan. Tak hanya berhenti pada kritik terhadap Ditjenpas, kuasa hukum Amar Zoni juga menyentil peran pemerintah pusat. John Mathias menyebut bahwa Presiden semestinya memperhatikan kasus-kasus seperti ini sebagai bagian dari evaluasi kinerja lembaga hukum. Ia mengingatkan bahwa dalam banyak kesempatan, Presiden telah menginstruksikan agar proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan. Namun, jika kasus Amar dibiarkan seperti ini, maka citra penegakan hukum yang independen akan makin dipertanyakan. Seruan ini pun menggema luas, terlebih karena menyangkut posisi Presiden sebagai kepala negara yang menjamin supremasi hukum. Jika KUHP bisa dilangkahi, hukum siapa yang berlaku? Polemik dalam sidang Amar Zoni bukan hanya soal kehadiran fisik seorang terdakwa. Ini adalah cermin retaknya koordinasi antar lembaga hukum di Indonesia. Ketika nota kesepahaman yang sifatnya teknis bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka yang dipertaruhkan adalah keseluruhan sistem. Apakah kita sedang menuju era di mana perintah hakim bisa dinegosiasikan? Ataukah ini hanya satu dari banyak contoh keretakan yang lama tak tersorot? Publik kini tak hanya menunggu sidang selanjutnya, tapi juga menanti siapa sebenarnya yang akan menegakkan keadilan dalam kasus ini.